Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Sriwidari Purnama dengan NIM 2010207015 dari Pendidikan Biologi 1. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah bahas mengenai organ ekskresi pada ginjal dan kulit. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas mengenai organ ekskresi pada hati. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ketahui dulu nih tujuan pembelajaran pada video kali ini. Fokusnya yaitu menjelaskan struktur dan fungsi pada hati sebagai alat ekskresi, menjelaskan proses pengeluaran bilirubin dan biliverdin, mengidentifikasi kelainan gangguan pada hati, dan menjelaskan upaya menjaga kesehatan pada hati. Tahukah teman-teman, hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar, beratnya sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan kita. Hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati dalam tubuh kita terdiri dari dua lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian ada kantong empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus ini merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk segi 6 dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Hati memiliki beberapa fungsi, diantaranya tempat untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan persediaan vitamin A, B, D, E, dan K, menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan protrombin, membersihkan zat racun dari aliran darah, dan mengekspresikan cairan empedu. Sebagai organ ekskresi, hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin ini akan disimpan di dalam hati lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin ini lalu diekskresikan dari dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Nah, teman-teman, setiap harinya hati mampu mengekskresikan cairan empedu sebanyak 800-1000 ml. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lecitin, zat warna empedu atau pigmen bilirubin dan biliverdin, serta beberapa ion. Cairan empedu berguna untuk mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut menjadi zat larut dalam air dan membentuk urea dan amonia. Begitulah cara hati bekerja sebagai organ ekskresi. Selanjutnya, kelainan dan gangguan pada hati. Yang pertama ada hepatitis. Hepatitis ini adalah radang hati yang disebabkan oleh virus. Virus hepatitis ada beberapa macam, misalnya virus hepatitis A dan hepatitis B. Hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis B lebih berbahaya daripada hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Yang kedua, penyakit kuning disebabkan oleh tersumpitnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari
sehingga masuk ke dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Kulit penderita tampak pucat, kekuningan, bagian putih bola mata berwarna kekuningan dan kuku jari pun berwarna kuning. 3. Sirosis hati. Sirosis hati adalah penyakit hati menahun yang ditandai dengan proses peradangan, kematian sel hati dan perubahan struktur hati yang pada kondisi tertentu akan menjadi permanen, tidak dapat diperbaiki lagi. Penyebab dari sirosis hati ini yaitu semua penyakit hati yang bersifat kronis. Penyebab yang paling sering yaitu konsumsi alkohol dan hepatitis B atau C. Adapun upaya menjaga kesehatan pada hati yaitu melakukan imunisasi sejak dini agar tidak terkena hepatitis. Minum air yang banyak agar dapat menghilangkan racun dalam tubuh. Makan makanan bergizi agar dapat membantu hati untuk mengatur lalu lintas metabolisme yang baik, menghindari alkohol agar tidak memicu terjadinya penyakit kanker hati, dan mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.